Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Eyang DRA-RR Konco Dewi Karyaningsih, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah koresponden Bahasa Indonesia, kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Valia Utami Putri, dan rekan saya, Feby Dwi Cahyani, akan mempresentasikan konsep dasar surat pada bab 1. Yang pertama ada pengertian surat, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengertian surat secara umum dan pengertian surat menurut para ahli. Pengertian surat secara umum, yang pertama, pada setiap kegiatan kantor, baik pemerintah maupun swasta, surat menyurat merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam menunjang operasionalisasi suatu organisasi atau kantor. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan administrasi atau pengelolaan surat yang tertib dan terorganisasi. Pengertian surat secara umum adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi dari pihak satu, orang instansi atau organisasi kepada pihak lain, orang instansi atau organisasi, sedangkan menurut KBBI, surat merupakan kertas tertulis atau secari kertas sebagai tanda atau juga sebuah keterangan, sesuatu yang ditulis. Dapat disimpulkan bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu seperti informasi dari pihak satu ke pihak lainnya entah itu secara individu atau atas nama perusahaan atau instansi. Lalu ada pengertian surat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pratama 1997, surat merupakan sebuah alat atau sarana yang berfungsi untuk mengambil informasi atau pernyataan secara tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain, baik itu atas nama sendiri, jabatan yang dipegang dari suatu instansi perusahaan, ataupun sebuah organisasi. Lalu yang kedua, ada menurut Y.S. Mario 2000. Surat adalah alat komunikasi tertulis atau sarana yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi atau pernyataan secara tertulis dari pihak satu ke pihak lain. Lalu yang ketiga menurut Yose Rizal 2003. Surat adalah alat yang digunakan untuk mengemukakan maksud atau pendapat secara tertulis atau sebagai salah satu alat komunikasi berbentuk tulisan. Lalu yang keempat menurut Agus Sugiarto 2005. Surat merupakan sebuah sarana komunikasi yang difungsikan untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak ke pihak lain. Selanjutnya ada tujuan pembuatan surat. Surat menyurat adalah kegiatan yang berguna untuk melakukan hubungan atau komunikasi antara pihak satu dengan pihak lain dengan cara saling mengirim surat. Adapun tujuan membuat surat yaitu yang pertama, menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak-pihak lain. Yang kedua, memperoleh dan mengambil informasi, keterangan, tanggapan, dan balasan yang dikemukakan. Lalu yang ketiga, melancarkan jalannya informasi sehingga informasi yang diterima itu jelas dan tidak terjadi salah paham. Selanjutnya ada fungsi surat. Fungsi umum surat secara garis besar adalah sebagai bukti hitam di atas putih, pengungkap banyak hal dan informasi, perekan peristiwa, sehingga surat dapat dibaca kembali oleh pembaca. Di sini ada 7 fungsi surat lainnya, yaitu yang pertama sebagai media komunikasi. Dalam hal ini, surat dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi. Contoh informasi yang dimaksud dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penawaran, laporan usulan, dan sejenisnya. Lalu yang kedua, sebagai bukti tertulis. Jika terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman, surat dapat dijadikan sebagai bukti tertulis dari sesuatu urusan. Contohnya surat perjanjian, surat sewa-menyewa, surat jual-beli, surat wasiat, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada sebagai pedoman bekerja dan bertindak. Sebagai wujud tertulis, surat dapat berupa ketentuan atau pedoman bagi pelaksanaan sesuatu. Contohnya surat keputusan, instruksi, surat edaran, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada sebagai wakil atau duta organisasi. Pada fungsi ini, surat dapat mewakili keinginan penulis, sehingga penulis tidak perlu bersusah payah untuk bertemu dengan penerima surat yang mungkin jarak tinggalnya cukup jauh.
Lalu yang kelima ada sebagai dokumentasi. Surat sebagai dokumentasi karena merupakan sumber informasi yang diperlukan oleh suatu instansi, organisasi, atau negara. Contohnya surat akte dan piagam surat resmi. Yang keenam ada sebagai alat pengingat. Surat dapat disimpan dan diamankan sehingga dapat dijadikan sebagai pengingat apabila terdapat kekhilafan terhadap pesan surat. Contohnya adalah surat-surat yang diarsipkan, dan sewaktu-waktu dapat dibuka lagi untuk mempermudah menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan. Lalu yang terakhir, sebagai bukti historis dan bukti keamanan. Surat merupakan wujud kegiatan berbahasa tertulis sehingga dapat dibedakan sebagai bukti historis. Contohnya adalah surat-surat pada arsip lama yang dapat digunakan sebagai bahan atau pengkajian guna mengetahui kegiatan atau keadaan suatu instansi atau sesuatu hal pada masa yang lampau. Selanjutnya ada jenis-jenis surat. Surat merupakan alat ukur maju mundurnya aktivitas kantor atau kegiatan administrasi kantor. Dari berbagai corak ragam aktivitas tersebut, surat dapat digolongkan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, penggolongan surat menurut wujudnya. Yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama surat biasa. Surat yang penulisannya tidak menggunakan lembaran khusus, cukup kertas surat biasa dan pengirimannya tidak pada kesempatan pertama karena tidak memakai biaya pengiriman dan kilat khusus, contohnya surat keluarga. Lalu yang kedua, surat memorandum dan nota. Memorandum adalah surat yang berisi catatan singkat tentang pokok-pokok persoalan. Memo dibuat oleh atasan untuk bawahan atau sebaliknya. Nota adalah surat yang hanya dibuat oleh atasan untuk bawahannya. Pada dasarnya isi nota sama dengan isi surat dinas, hanya lebih ringkas tetapi jelas. Yang ketiga, surat telegram atau surat kawat. Telegram adalah surat atau berita yang pengirimannya disalurkan melalui pesawat Morse, telex, atau teleprinter. Bisa pula disebut pesan singkat yang dikirim dari jarak jauh dalam masa-masa cepat dengan pertolongan pesawat telegram. Telegram untuk dinas pemerintah yang dipakai ialah huruf besar, sedangkan untuk telegram swasta umumnya semuanya huruf kecil. Lalu yang keempat ada kartu pos, hanya berisi pesan singkat. Kartu pos biasa dikirim tanpa amplop karena isinya tidak bersifat rahasia, biasanya berukuran 10 x 15 cm. Yang kelima, surat tanda bukti. Surat khusus yang umumnya berbentuk formulir yang dipakai sebagai tanda bukti suatu kegiatan antara dua belah pihak atau untuk membuktikan keabsahan sesuatu hal, contohnya kwitansi. Di sini ada contoh surat menurut wujudnya, yaitu kwitansi sebagai surat tanda bukti, lalu ada contoh kartu pos, dan contoh memorandum. Selanjutnya, penggolongan surat menurut pemakaiannya. Yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis dengan secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku atau bisa disebut sebagai surat perseorangan kepada orang lain atau kepada organisasi. Lalu yang kedua ada surat pemerintah, yaitu surat resmi yang terutama dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintah. Lalu yang ketiga ada surat bisnis atau surat niaga. Surat yang terutama dipakai oleh perusahaan untuk urusan perdagangan atau jual beli yang dibuat oleh suatu badan perusahaan atau perdagangan. Surat bisnis dapat menggunakan media tertentu, misalnya pengiriman lewat pos, faksimiles, telepon seluler atau HP, atau lewat jalur dunia maya internet. Lalu yang keempat ada surat sosial. Surat yang dipakai oleh organisasi kemasyarakatan, misalnya yayasan, perkumpulan keluarga, organisasi kedaerahan, dan organisasi masyarakat lainnya yang sifatnya bukan mencari keuntungan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby. Baik, terima kasih Pak Lea. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggolongan surat menurut banyaknya sasaran yang dituju.
Yang pertama itu terdiri dari surat biasa. Surat biasa yaitu surat yang ditujukan kepada satu atau beberapa orang atau organisasi. Yang kedua, surat edaran dan surat pengumuman, yaitu surat yang ditujukan kepada orang atau organisasi yang jumlahnya banyak. Next. Selanjutnya, penggolongan surat menurut isi dan maksudnya. Pokok berita di dalam sebuah surat akan menjadi nama surat. Nama surat akan mencerminkan isi atau maksud yang terkandung di dalamnya. Contoh surat ini yaitu surat pemesanan produk, surat keterangan, surat pemberitahuan, surat penawaran produk, surat konfirmasi, surat tugas, surat perintah kerja, surat penolakan kerja, surat penerimaan kerja, surat panggilan wawancara, surat penagihan, surat klaim, surat penghargaan, surat perjalanan dinas, surat perjanjian jual beli, dan surat kontrak kerja. Next. Selanjutnya, penggolongan surat menurut sifatnya terdiri dari surat biasa, yaitu surat yang bersifat biasa. Maksudnya isi surat tersebut boleh diketahui oleh orang lain selain orang yang dituju. Yang kedua, surat konfidensial, yaitu surat untuk kalangan terbatas. Maksudnya surat tersebut tidak untuk disebarluaskan karena ditujukan atau dipakai untuk kalangan tertentu. Contoh surat ini yaitu surat hasil rapat pimpinan, surat hasil penilaian kinerja manajer, dan surat hasil keputusan wawancara kerja. Dan yang terakhir, surat rahasia, yaitu surat yang hanya boleh dibuka dan hanya boleh diketahui isinya oleh orang yang dituju. Untuk menjaga keamanan isinya, surat rahasia harus memakai amplop lebih dari satu. Pada amplop surat biasanya ditulis kata rahasia atau disingkat RHS yang ditempatkan di bagian atas amplop di sebelah kiri atau kanan. Next. Selanjutnya, ada penggolongan surat menurut proses penyelesaiannya. Yang pertama itu ada surat berharga segera atau kilat. Yaitu surat yang memerlukan penyelesaian sangat segera. Surat ini harus didahulukan dari surat-surat lain, baik dalam proses pembuatan maupun proses pengirimannya. Yang kedua ada surat segera atau ekspres. Surat segera yaitu surat yang memang memerlukan penanganan secepat mungkin atau dilakukan dengan segera, meskipun tingkat penanganannya tidak secepat surat kilat. Dan yang terakhir ada surat biasa, yaitu surat yang diperlakukan secara biasa. Surat ini tidak diistimewakan. Kata biasa dalam hal ini mengandung pengertian tidak perlu cepat-cepat dikirim atau tidak harus segera dibalas. Next. Selanjutnya saya akan membahas bagian-bagian surat. Setiap komponen pada surat memiliki fungsi sendiri dalam memperkenalkan dan mengkomunikasikan pesan si pengirim kepada si penerima surat. Bagian yang pertama yaitu ada kepala surat. Pada umumnya, organisasi, badan hukum, dan perusahaan memiliki kertas kop surat. Fungsi dari kepala atau kop surat yaitu pertama sebagai identitas. Pada kop surat tercantum logo atau lambang perusahaan atau instansi. Logo atau lambang ini dipilih dan dirancang dengan cermat agar memberi kesan yang baik, mudah diingat, khas, berwibawa, dan mewakili perusahaan yang dilambangkannya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pemberi informasi. Kop surat yang lengkap mencantumkan nama perusahaan atau instansi, logo, bidang usaha, atau jenis aktivitas yang dijalani, alamat lengkap, nomor telepon, kotak pos, faksimil, dan kantor cabang, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas kepada pembaca mengenai perusahaan atau instansi pengirimnya.
Bagian yang kedua yaitu tanggal surat. Fungsi dari tanggal surat yaitu pertama mempermudah penetapan waktu membalasnya. Kedua, mempermudah pengingatan kembali dan pengagendaannya bagi si penerima. Dan yang ketiga, sebagai referensi dan petunjuk bagi petugas administrasi dan kearsipan. Bagian yang ketiga yaitu nomor surat. Fungsi dari nomor surat yaitu sebagai referensi atau petunjuk bagi petugas kearsipan. Kedua, petunjuk unit atau departemen asal surat. Ketiga, mengetahui jumlah surat keluar pada suatu periode tertentu. Keempat, memudahkan pengaturan dan pencarian jika surat diperlukan kembali. Bagian yang keempat yaitu perihal surat. Perihal atau hal merupakan petunjuk mengenai intisari atau pokok isi surat. Fungsinya yaitu sebagai penyimpul pokok isi atau intisari surat, sehingga memudahkan penerima mengetahui pokok permasalahan dan memberikan jawaban. Bagian yang kelima yaitu lampiran. Lampiran di sini berfungsi sebagai penunjuk mengenai dokumen yang menyertai surat. Keenam, alamat yang dituju. Alamat yang dituju berfungsi sebagai pemberi informasi pada si pengantar agar tidak mengalami kesulitan dalam pengiriman surat. Bagian yang ketujuh ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini berfungsi sebagai pengantar isi surat yang sesungguhnya agar si penerima mengetahui alasan dikirimnya surat tersebut. Kedelapan, isi surat. Isi surat merupakan uraian mengenai maksud pembuatan surat dan hal-hal yang ingin disampaikan. Oleh sebab itu, surat harus diutarakan dengan jelas dan tidak bertele-tele, dan harus sama dengan yang dinyatakan dalam perihal atau hal. 9. Kalimat penutup. Kalimat penutup berfungsi sebagai ucapan terima kasih, penegasan, penghargaan, atau pengarahan. Dan bagian yang terakhir yaitu salam penutup. Salam penutup berfungsi sebagai tanda bahwa pembicaraan selesai dan surat siap ditandatangani. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk surat. Bentuk surat adalah pola surat menurut susunan letak dan bagian-bagian surat. Bentuk-bentuk surat biasanya selalu dipakai dalam kedinasan atau pekerjaan, atau juga keorganisasian. Selain itu, bentuk-bentuk surat biasanya memiliki bentuk susunan atau bentuk struktur yang berbeda dengan bentuk surat yang lainnya. Menurut pola umum, dalam surat menyurat dikenal 5 macam bentuk surat, yaitu pertama ada bentuk lurus penuh atau full block style. Kedua ada bentuk lurus atau block style. Ketiga bentuk setengah lurus atau semi block style. Keempat bentuk lekuk atau indented style. Dan yang terakhir bentuk menggantung atau hanging paragraph. Next. Bentuk yang pertama yaitu bentuk lurus penuh. Bentuk surat yang penulisannya semua dimulai dari pinggir sebelah kiri. Artinya mulai dari tanggal, kata penutup, sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah penulisannya dimulai dari kiri. Bagian-bagian surat dari bentuk lurus penuh, yang pertama ada kod surat, kedua tanggal dibuatnya surat, ketiga nomor surat, 4 lampiran, 5 hal, 6 alamat yang dituju, 7 salam pembukaan, 8A pendahuluan isi surat, 8B penjelasan isi surat, 8C penutup isi surat, 9 salam penutup, 10 nama jabatan, 11 tanda tangan, 12 nama yang mendatangani, 13 tembusan, 14 halaman lampiran surat atau inisial. Next. Bentuk yang kedua yaitu bentuk lurus. Pada dasarnya sama dengan surat bentuk lurus penuh. Perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat.
Bagian-bagian dari surat bentuk lurus. Yang pertama, nomor 1 kop surat, 2 tanggal dibuatnya surat, 3 nomor surat, 4 lampiran, 5 hal, 6 alamat yang dituju, 7 salam pembukaan, 8A pendahuluan isi surat, 8B penjelasan isi surat, 8C penutup isi surat, 9 salam penutup, 10 nama jabatan, 12 tanda tangan, 12 nama yang mentandatangani, 13 tembusan, terakhir 14 halaman lampiran surat atau inisial. Next. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk setengah lurus. Sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus. Perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok atau masuk ke dalam. Pada praktiknya surat dengan bentuk ini banyak dipergunakan oleh perusahaan. Bagian-bagian surat dari bentuk setengah lurus ini pertama kop surat, kedua tanggal dibuatnya surat, 3 nomor surat, 4 lampiran, 5 hal, 6 alamat yang dituju, 7 salam pembukaan, 8A pendahuluan isi surat, 8B penjelasan isi surat, 8C penutup isi surat, 9 salam penutup, 10 nama jabatan, 11 tanda tangan, 12 nama yang mentandatangani, 13 tembusan, 14 halaman lampiran surat atau inisial. Next. Bentuk yang keempat yaitu bentuk lekuk atau indented style. Penulisan alamat pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga, dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. Bagian-bagian surat dari bentuk lekuk, pertama ada kop surat, 2 tanggal dibuatnya surat, 3 nomor surat, 4 lampiran atau hal, 5 hal atau lampiran, 7 salam pembukaan, 8A pendahuluan isi surat, 8B penjelasan isi surat, 8C penutup isi surat, 9 salam penutup, 10 nama jabatan, 11 tanda tangan, 12 nama yang mentandatangani, 13 tembusan, 14 halaman lampiran surat atau inisial. Next. Dan bentuk surat yang terakhir yaitu bentuk menggantung atau hanging paragraph. Sebenarnya juga sama dengan surat bentuk lurus. Perbedaannya hanya pada penulisan alamat dan alineanya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedangkan baris berikutnya menjorok ke dalam. Bagian-bagian surat dari bentuk alinea menggantung yaitu pertama ada kop surat, 2 tanggal dibuatnya surat, 3 nomor surat, 4 lampiran atau hal, 5 hal atau lampiran, 6 alamat yang dituju, 7 salam pembukaan, 8A pendahuluan isi surat, 8B penjelasan isi surat, 8C penutup isi surat, 9 salam penutup, 10 nama jabatan, 11 tanda tangan, 12 nama yang mentandatangani, 13 tembusan, terakhir 14 halaman lampiran surat atau inisial. Next. Baik, cukup sekian penyampaian materi konsep dasar surat dari kelompok 6. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.